Awam. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok SPDI akan mempresentasikan eh, progres dari proyek kami yang berjudul Implementasi Intrusion Detection System atau IDS paralel berbasis cloud dan kontainer. Di sini anggota kelompok ada saya sendiri Hamid Saputra, Guntur Hidayat, Rafi Fawazi, Muhammad Fahri Al-Mufid. Posisi saya di sini sebagai project manager, Guntur Hidayat sebagai programmer, Rafi Fawaji sebagai DevOps Engineer, Muhammad Fahri Al-Mufid sebagai analis. Tujuan dari proyek kami adalah membuat program paralel dan terdistribusi untuk mempercepat proses deteksi serangan jaringan menggunakan IDS berbasis Node, Containerization atau Docker, dan Cloud Computing. Data yang kita ambil adalah dari jurnal UEF Zig Data 22 dataset. Ini adalah link dari data yang kita ambil. Tools-tools yang kita gunakan di sini adalah antara lain ada laptop atau komputer dengan prosesor Intel Core i5, i5 atau Ryzen 5, RAM minimal 8 GB, SSD 512, terus perangkat keras Google Cloud atau Filter, terus IDS Engine kita pakai Snort, monitoring pakai Grafana, Kibana, dan Elasticsearch untuk menampilkan dashboard visualisasi hasil deteksi. Terus ada OpenMPI, bahasa pemrograman yang kita pakai adalah Python atau Bash, dataset dari link ini. Terus sistem operasi yang kita pakai adalah Ubuntu atau Linux. Progres kami di sini sudah sampai pendaftaran cloud. Dan di sini kita sudah mempersiapkan dari tools-tools itu. Yang pertama, di sini ada Ubuntu dan Docker yang sudah kita siapkan dengan versi 2. Statusnya adalah berjalan. Docker yang kita gunakan versinya adalah 29.0.1. Terus di sini saya memasukkan perintah Docker run hello world yang artinya sudah terhubung dengan aplikasi Docker. Selanjutnya akan dijelaskan atau akan dijabarkan kembali dengan Muhammad Al-Fahri. Eh, Selanjutnya kita mengecek versi Git. Di situ keluar versi Gitnya 2.52.0. Lalu mengecek versi Python. Pythonnya di sini kami pakai versi 3.11.9. Lalu ada mengecek versi MPI. Di sini error mungkin, Bu. Lalu selanjutnya, nah di sini keluar nih Bu, versi Empirium versinya seperti itu Bu. Ya, lanjut. Jadi progres kelompok kami ini mentok di bagian kartu debit Bu. Eh, Seharusnya setelah membuat akun Vultur, kita memasukkan email buat password verifikasi email, lalu top up saldo kan. Lalu untuk top up saldo kami bermasalah di kartu debit Bu. Kami sudah mencoba untuk dari 4 orang ini semuanya dicoba Bu kartu debitnya, tapi masih belum bisa Bu.
Kalau sudah bisa top up buat kartu debit, selanjutnya ada deploy server baru, Bu. Lalu bisa masukkan server ke via SSH, Bu. Mungkin langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh Guntur Hidayat, Bu. Baik, untuk kedepannya mungkin setelah sudah deploy server, kami akan melakukan setup server cloud untuk IDS paralel, dan yaitu update server. Yang kedua, install Docker di server Vultr. Yang ketiga, install Docker Compose. Yang keempat, install MPI. Yang kelima, install dependencies Snort. Lalu langkah yang keempat itu akan kita lakukan persiapan Docker container untuk Snort paralel. Yang pertama itu kita akan membuat buat folder projectnya. Lalu kita akan membuat Docker files node dan selanjutnya kita membuat Docker Compose YML. Nah, terus selanjutnya kita membuat script MPI untuk load balancing. Lalu langkah kelimanya itu kita akan mendownload download dataset WF, dari mana dataset ini kita dapatkan dari jurnal yang telah kita cari. Nah, langkah keenam ini kita lakukan test Snort plus parallel processing. Yang dimana pertama kita jalankan Snort dalam kontainer, yang kedua jalankan MPI. Lalu yang ketujuh itu kita lihat output dan evaluasi, yang dimana kita bandingkan performa Snort standalone versus Snort parallel. Yang dari tolak ukur throughput, yang kedua jumlah paket processed, yang ketiga waktu analisis, yang keempat jumlah serangan terdeteksi. Langkah ke-8 yaitu membuat dashboard. Nah, dashboard ini opsional tapi disarankan saja. Yang pertama kita install ELK, Stack. Yang pertama itu Elasticsearch, yang kedua Logstash, yang ketiga Kibana, yang keempat Grafana. Lalu tampilkan attack summary, yang kedua packet load, yang ketiga container performance. Nah, untuk hasil akhir yang akan kita harapkan akan dilanjutkan oleh Raffi Fawazi. Untuk hasil akhir final output ini proyek IDS paralel berbasis cloud dan kontainer. Yang pertama itu ada sistem IDS paralel yang berjalan di cloud. Kemudian ada implementasi Snort dalam Docker container. Kemudian ada program parallel processing untuk load balancing. Kemudian ada hasil pengujian performa. Kemudian yang kelima ada dashboard visualisasi serangan. Kemudian yang terakhir ada arsitektur sistem IDS paralel diagram. Untuk output dari proyek ini adalah sebuah sistem intrusion detection system atau IDS paralel berbasis cloud yang menggunakan slot di dalam beberapa Docker container. Data data trafik jaringan dibagi dan diproses secara paralel menggunakan MPI sehingga beban kerja tersebar dan waktu deteksi menjadi lebih cepat dibandingkan metode serial. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan, pemanfaatan CPU yang lebih merata, serta kemampuan mendeteksi serangan dalam jumlah lebih besar. Selain itu, hasil deteksi dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard untuk memudahkan monitoring. Oke, cukup sekian. Kita alihkan kepada Mas Hamid. Itulah dari progres dari proyek yang kita sedang kerjakan. Kendala utamanya adalah di sistem pembayaran yang akan kita di apa namanya, di cloud ini pada awalnya kita menggunakan Google Cloud Platform atau CGM. Namun kendalanya adalah di sistem pembayaran yang harus menggunakan kartu debit tertentu atau kartu kredit tertentu. Dan di sini kelompok kami mencari alternatif lain yaitu menggunakan Vultr yang dimana kendalanya pun sama di pembayaran seperti ini. Namun
ada kemudahan yaitu di sini bisa menggunakan kartu apapun atau e-money apapun atau e-wallet yang dimana deposit pertama adalah $10 atau 160.000 rupiah. Jadi di sini adalah kendala kami. Mungkin segitu saja laporan atau presentasi dari progres proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya kami akan menyelesaikan dari progres proyek kami itu sampai hasil akhir yang kita harapkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selesai.